Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan kembali belajar tentang Corel Draw ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sedikit membahas tentang dasar-dasar penggunaan dari Corel dan beberapa pengaturan serta tipe warna, beberapa histori dan layer yang bisa kita pakai. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tools-tools yang ada di Corel Draw ya, dan kita akan coba membahas detail seperti apa sih fungsinya di masing-masing tools ini. Oke, yang pertama kita akan mencoba membahas penggunaan dari pick tool ya, seperti ini. Kalau kita arahkan kursornya ke sini, maka akan ada nama toolsnya di sini adalah pick tool ya. Nah, di sini ada segitiga kecil ya warna hitam. Saat kita klik, maka di sini akan ada beberapa tools lain. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pick tool ya. Nah, pick tool di sini berfungsi untuk memindah-mindahkan data. Kemudian kita juga bisa untuk mengkopikan datanya ya, atau menggandakan datanya dengan menggunakan pick tool. Selain itu kita juga bisa menggunakan seleksi menggunakan pick tool. Nah, saat kita mendesain di Corel Draw, untuk menseleksi kembali objek yang akan kita pilih, maka kita harus kembali mengklik pick toolnya ya. Nah, salah satu fungsi penerapan dari pick tool seperti ini ya. Jika ada banyak objek seperti ini, nah jika kita ingin mengklik objeknya, maka kita bisa memanfaatkan pick tool. Nah, seperti ini. Saya ingin memilih objek yang warna hijau. Saat saya klik seperti ini, maka yang terpilih adalah objek yang paling depan. Kenapa? Karena pick tool itu, kalau kita langsung mengklik seperti ini, maka dia akan memilih semua yang berkaitan dengan kotak tersebut. Nah, untuk memudahkan kita untuk menseleksi objek yang akan kita pilih di antara banyak tumpukan-tumpukan border seperti ini, kita klik yang bordernya ya, garisnya seperti ini. Kita langsung klik seperti ini, maka dia akan terseleksi. Nah, kalau kita klik seperti ini di tengahnya, maka objek yang lain yang akan terseleksi. Nah, seperti itu. Contoh, saya ingin memilih objek yang ini ya, abu-abu. Nah, saat saya klik seperti ini, yang aktif adalah warna pink. Nah, kita klik saja ini bordernya. Maka dia akan terseleksi. Nah, di sini kita bisa pindahkan. Nah, itu fungsi dari pick ya. Kemudian, apa fungsi dari freehand pick ya? Oke, kita coba klik dulu. Nah, fungsinya di sini hanya untuk menyeleksi seperti ini ya. Nah, bedanya tadi saat kita menggunakan pick, saat kita seleksi bentuknya dia kotak seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan freehand pick seperti itu, maka saat kita menseleksi dia seperti ini. Dia tidak kotak ya. Nah, selanjutnya free transform. Ini fungsinya apa? Fungsinya dia seperti ini. Dia bisa membalik-balikan data dan ukuran pada objek yang kita pilih. Oke, kita pilih dulu ini. Contoh seperti ini. Saat saya menggunakan free transform, saat saya klik seperti ini, lalu saya tarik, maka dia akan membesar. Ya, tarik ke samping, dia akan membesar. Kita Ctrl Z. Nah, saat kita tarik ke bawah, maka dia akan memanjang. Seperti itu penggunaan dari free transform. Oke, kita sudah membahas 3 fungsi dari pick tool ya. Kita kembalikan ke pick. Selanjutnya kita akan membahas tools dari shape tool ya. Nah, dimana di sini ada banyak tools lagi di dalamnya. Kita akan coba praktekkan apa-apa saja fungsi dari berbagai tools ini. Nah, shape tool di sini kita bisa langsung memilihnya dengan cara kita tekan F10 di keyboard ya. Untuk menggunakan fungsi shape tool di sini ada 2 cara ya. Pertama, shape biasa, yang kedua shape dengan menggunakan format curves. Oke, kita coba menggunakan yang format biasa dulu. Kita pilih shape tool, maka saat kita memilihnya akan ada titik-titik seperti ini ya. Nah, jika sudutnya seperti ini, di sini kita bisa desain lagi ya bentuknya. Jadi saya coba buat dulu seperti ini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada round counter, kemudian ada scroll pen counter, yang ketiga adalah configure counter ya. Nah, defaultnya adalah yang pertama seperti ini. Kita bisa ubah seperti ini dan kita bisa ubah seperti ini. Nah, saat kita geser seperti ini, maka semua sudutnya akan ikut ya. Nah, bagaimana jika saya ingin mengubah hanya satu sudut saja? Syarat yang pertama, kita harus lepaskan kunci seperti ini ya. Kalau aktif seperti ini, itu tidak bisa ya. Kita buka kuncinya. Nah, di sini kita bisa ubah ukurannya. Ini kita coba jadikan 0.
maka dia akan kembali seperti semula. Ini juga kita coba jadikan 0 ya. Nah, 4 sudut ini memiliki posisi yang sama dengan titik yang ada di atas. Nah, ini untuk bagian sudut sini, kemudian di sini untuk sudut sini, dan di sini sudut bawah, dan di sini sudut bawah lagi ya. Nah, di sini kita juga bisa ubah ukurannya. Kita coba ganti menjadi 10. Maka dia akan berubah. Nah, seperti ini, dan seperti ini. Oke, itu untuk shape yang biasa ya. Nah, kita coba menggunakan format kurva ya. Kita langsung klik kanan, kita pilih convert to kurva. Selanjutnya kita pilih shape ya. Saat kita klik shape di sini, maka tools di atas yang aktif ya. Nah, tools di sini kita bisa mainkan ukurannya. Kita tinggal blok, kita pilih nih. Nah, di sini akan ada garis-garis ya, tinggal kita ubah seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambah lagi, kemudian di sini kita bisa ubah lagi. Nah, di sini kita bisa mainkan lagi. Nah, seperti ini. Jika kita ingin dia tidak mengikuti pada saat kita bengkokkan, kita klik ini, maka dia akan aktif saja sendiri ya. Nah, jika kita ingin merapikan, ya ini kan agak kurang rapi ya, kita coba klik ini, maka dia akan rapi seperti ini. Contoh seperti ini ya, tidak rapi. Kita coba rapikan menggunakan ini. Nah, dia akan rapi ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada banyak tools lagi di bawah dari shape. Kita coba yang smooth. Nah, untuk fungsi dari tool smooth di sini, ini kita coba kecilkan lagi, kecilan. Untuk fungsi dari smooth tools di sini berfungsi untuk menghaluskan sudut-sudut yang ada pada objek ya. Contoh seperti ini. Nah, dia akan halus. Ini kekecilan ya. Kita coba perbesar lagi ukurannya di sini. Kita kasihkan 25. Kemudian di sini kita coba perbesar lagi. Dia seperti ini. Kemudian ini kita tarik masuk. Nah, seperti ini juga di bagian segitiga. Nah, seperti itu. Ini kita bisa besarkan lagi. Itu untuk penggunaan dari smooth tool ya yang ada di shape. Kemudian kita coba menggunakan smear ya. Apa sih fungsi smear di sini? Nah, ini kita bisa tarik masuk seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita coba menggunakan twirl ya. Kita buat kotak dulu. Kita coba menggunakan twirl. Oh, sebelumnya kita harus convert ke kurva dulu. Pastikan kita memilih twirl ya. Oke, dia fungsinya seperti ini. Nah, kalau kita ingin membuat efek seperti baygon, kita bisa menggunakan tools yang ada di shape tool ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan attract. Nah, attract di sini seperti ini fungsinya. Nah, kita tarik masuk, tarik keluar. Nah, seperti itu fungsi dari attract ya. Kemudian kita coba ripple. Nah, ripple ini kebalikan dari attract ya. Kalau kita tarik masuk seperti ini, maka dia akan keluar. Kalau kita tarik keluar, maka dia akan masuk. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba yang smooth. Oke, kita buat kotak lagi dulu satu untuk membedakan hasilnya. Pastikan kita aktifkan smooth. Kemudian di sini kita convert ke kurva dulu. Oke, kita kembali ke smooth. Ke smooth di sini, nah dia seperti ini. Fungsinya dia seperti ini. Ini kita bisa besarkan.
Ini juga kita bisa tambah terus. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya kita coba menggunakan rock hand. Jadi seperti ini. Nah, dia agak kasar ya, bentukannya dia agak kasar. Nah, dia seperti ini. Contoh ini. Kita bisa perbesar lagi. Kalau kita tambahkan di sini, oke, jadi seperti itu penggunaan dari shape tool ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tools dari crop ya. Nah, saat kita klik di sudut sini, ini ada beberapa tools lagi, ada crop, kemudian ada knife, virtual segment delete, dan eraser ya. Untuk knife premium ini kita tidak bisa gunakan ya. Yang kita bisa gunakan ini 4 ini. Nah, di sini saya sudah ada contoh lagi. Kita akan mencoba menggunakan cropping dulu ya. Nah, cropping di sini berfungsi untuk menseleksi objek yang kita pilih seperti ini. Nah, ini kita bisa geser. Kemudian kita tinggal enter. Nah, seperti itu fungsi dari cropping ya. Nah, untuk melakukan cropping, pastikan kita memilih objek yang akan kita crop ya. Jika kita tidak memilih objek yang akan kita pilih, lalu kita pilih crop, maka hasilnya akan seperti ini. Contoh seperti ini masih aktif. Kemudian saya ingin mengcropping yang ada di atas. Nah, saat saya klik seperti ini, yang akan hilang adalah yang di bawah. Kenapa? Karena objek ini yang aktif. Nah, sehingga kita harus ambil objek dulu, baru kita pilih toolsnya untuk kita crop. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu penggunaan dari crop ya. Kita harus memilih objeknya dulu, baru kita pilih cropping. Oke. Selanjutnya di sini ada knife ya, atau pisau di sini. Nah, fungsi dari tools ini adalah untuk memotong atau memisahkan ya. Oke, kita pilih knife-nya. Nah, di sini saya sudah ada dua contoh. Kita klik dulu objeknya, kemudian kita pilih knife. Nah, di sini kita bisa langsung potong. Nah, selanjutnya saat kita pisahkan, maka dia akan terpisah. Nah, seperti itu penggunaan dari knife. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan knife di sini dengan seperti ini. Kita klik di sini, lalu kita klik di sini biar lurus ya. Nah, saat kita tarik, maka dia akan terpisah. Nah, seperti itu penggunaan knife ya untuk yang kedua. Nah, seperti ini lagi. Pastikan kita klik dulu objeknya, kemudian kita coba potong-potong menggunakan knife. Kita convert dulu ke kurva, kemudian kita kembali ke knife-nya. Kita bisa potong-potong seperti ini. Oke, kita bisa pisahkan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu penggunaan dari knife ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba virtual segment delete. Untuk virtual segment delete di sini kita harus menggunakan knife dulu ya. Ya, seperti ini. Nah, untuk virtual segment delete itu tinggal seperti ini saja. Oke, kita tarik, kita hapus. Nah, dia fungsinya untuk menghapus ya. Kalau seperti ini kita harus klik lagi dulu objeknya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu penggunaan dari virtual segment delete. Kemudian eraser. Nah, eraser di sini fungsinya apa? Nah, dia berfungsi untuk menghapus ya. Dia seperti ini. Dia akan langsung menghapus. Ini kita juga bisa menggunakan kotak. Kemudian kita juga bisa memperbesar ukurannya. Seperti ini. Nah, seperti itu penggunaan dari eraser ya. Oke, seperti itu penggunaan dari crop dan beberapa tools lainnya yang masuk dalam kategori cropping. Oke, saya kira seperti itu ya untuk materi kita kali ini. Kita sudah membahas tentang pick tool, kemudian ada shape tool, kemudian ada cropping ya. Jadi 3 tools ini kita sudah bahas tuntas untuk materi kita kali ini.